guys, selamat pagi dan selamat datang di channel Leads Project. Nah, jadi Leads Channel Project itu adalah forum diskusi yang didirikan untuk membahas ilmu, tips and tricks ya, yang pasti pengetahuan, pengalaman gitu. Kita juga bahas-bahas quotes seputar leadership, entrepreneurship dan self development studies. Nah, jadi sebelum kita membahas ke materi-materi tersebut, ya kita akan kenalan dulu nih, karena ada pepatah bilang bahwa kalau nggak kenal katanya nggak sayang, ya kan? Tapi kalau misalkan udah kenal, ya belum tentu boleh sayang-sayangan juga, gitu. Ya nggak, bener nggak sih? Bener nggak sih, Beng? Bener ya, gitu. Nah, jadi kita kenalan dulu, ya kan? Nah, halo, nama gua Radit. Gua adalah seorang profesional, ya profesional muda, karena gue masih muda kok sebenarnya gitu. Profesional muda, ya gue bekerja di bidang agency, field marketing agency. Ini adalah bidang yang udah gue gelutin selama 6 tahun kurang lebih, ya kan. Tapi bukan satu-satunya bidang yang gue jalanin gitu. Artinya sebelum ini itu ada beberapa bidang ya, tapi lebih ke dunia sales gitu yang udah pernah gue jalanin. Nanti kita akan bahas sampai pada akhirnya gue bisa pindah ke dunia agency gitu. Tapi itu sedikit perkenalan mengenai diri gue sendiri. Nah, di sebelah gue ini ada rekan gue, rekan atau sosok yang menurut gue adalah sosok yang sangat multi talented. Ya, multi talented bahasanya serem, ya kan, multi talented gitu, ya kan. Nah, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena gue kenalnya udah lama, ya kan, udah lama banget nih kita kenal gitu, ya kan. Rasanya tuh udah puluhan tahun gitu, padahal enggak, belum nyampe 10 tahun juga gitu, ya kan. Nah, jadi di sebelah gue ini adalah rekan gue, partner gue, temen gue, ya kan, bisa dibilang sahabat gue juga gitu, ya kan. Karena kalau nggak sahabatan nggak mungkin lah kita satu frame, ya nggak, Beng? Ya kan. Nah, tapi yang paling penting adalah beliau ini adalah mentor buat gua gitu. Jadi mentor bukan hanya untuk dunia kerjaan ya, jangan salah teman-teman. Kadang-kadang kita hanya mengkaitkan mentor itu hanya untuk dunia kerjaan, nggak juga. Kadang-kadang kita butuh guidance ya kan, kita butuh petunjuk hidup. Nah, kita butuh mentor gitu. Nah, langsung aja teman-teman kita kenalin, ini Pak Zaki. Halo guys, Pak Zaki ya panggilannya, bukan Pak Zaki ya kan, dipanggilnya Zaki. Kalau gua manggilnya Pak. Ya, tapi nggak apa-apa ini biar kenalan aja. Jadi Biar kelihatan siapa yang lebih tua sebenarnya. Ya itu justru kalau dia nggak manggil gue bapak, mungkin lu semua mikir yang lebih tua adalah Bang Sony. Ya enggak? Coba pilih. Oke. Nanti lu pilih, lu kasih komen. Ini bener nggak? ini adalah perkenalan mengenai Zaki, bukan mengenai gue lagi nih. Nanti pas di komen lu cek siapa yang bener. Pak, silakan komen ya, nanti mana yang lebih tua dilihat mukanya gitu. Iya, oke. Kalau gue saat ini punya beberapa usaha ya, alhamdulillah ada usaha gue yang bagus banget, itu lagi di sama-sama Radit ya, kita sama-sama kelola berdua ya kan. Kemudian gue juga ada beberapa usaha lainnya, ada usaha yang juga lagi ya gitulah, namanya juga lagi musim covid ya, musim covid, jadi masih yang ada tiar dikit lah. Tapi again ya alhamdulillah ya, itu adalah perjalanan hidup kita. Jadi kalau dibilang pengusaha boleh lah, tapi jangan dipikir pengusaha yang wow gitu. Nah, kita usaha yang secukupnya aja ya. Di luar usaha gue juga ya mesti cerita juga ya. Iya dong. Oke. Ceritain dong. Nah, jadi gue selain usaha, gue juga orangnya kebetulan senang banget organisasi dari zaman gue kuliah dulu. Jadi gue saat ini juga adalah salah satu ketua dari Ikatan Alumni UI ya. Nah, itu jadi UI itu, kemudian gue juga spesifiknya ada namanya Ikatan Alumni UI yang khusus untuk anak S2 Magister Manajemen, yang gue di situ jadi wakil ketua ya. Kalau orang bilang ngapain sih lo main-main organisasi kepengen dapat jabatan, itu adalah pikiran salah, karena bagi gue justru bagian dari bagaimana gue membayar kembali apa yang udah kampus gue kasih gitu, atau alma mater gue kasih ke gue, sehingga gue bisa sampai di titik ini gitu. Dengan keaktifan di organisasi itu, nah, ya itulah, itu bagian dari kerja sosial ya. Kerja sosial, karena bagi gue nggak bisa nih kita jalan hanya you making money atau membuat ya yang penting ada istri lu bahagia, nggak bisa hanya begitu. Kita semua adalah makhluk sosial yang punya tanggung jawab sosial. Ya, kita beruntung dan bersyukur sama-sama ya, Dit, ya. Kita pernah mengecap pendidikan tinggi ya di kampus kita kebentuk karakternya di situ. Thank you banget buat para dosen kita tentunya ya. Sehingga saatnya juga kita setelah bekerja begini, bagaimana nih kita bisa ngebantu adik-adik kita, mahasiswa ataupun lingkungan sekitar kita atau masyarakat. Ya. Oke, ini berat banget ya pembahasannya ya. Ini udah seperti pembahasan seorang aktivis. Tapi nggak ada salahnya kalau kita sebut Pak Zaki adalah seorang aktivis juga, karena memang benar juga gitu. Pak, tapi kalau misalkan lu kan sekarang jadi ketua alumni UI gitu ya.
Kalau gue boleh, ketua ya, bukan ketua umum ya. Gua adalah posisinya setelah ketua umum ada beberapa ketua di bawahnya. Oke. Di bawahnya baru ada kepala bidang. Oke. Nanti mikirin gua ketua. Oke, berarti ya tapi tetap aja judulnya ketua gitu, ya kan? Itu bukan satu hal yang gampang ya itu. Ketuaan ya. Kalau kalau kita bicara tanggung jawab itu tanggung jawab yang besar lah Insya gitu. Allah. Tapi kalau ketua itu berarti dia ditunjuk oleh ketua umum ya Pak. Iya. Gitu. Nah, jadi kebayang nih sebenarnya udah lepas dari masa itu aja lu masih aktif gitu, ya kan sebagai ketua alumni, ya kan ya artinya masih mau berkontribusi gitu dengan mewakilkan teman-teman alumni UI gitu. Waktu pas kuliah dulu lu juga sama Pak kayak gini juga aktif. Ya, kalau gue kuliah dulu, gue sempat jadi ketua umum senat mahasiswa. Kalau zaman sekarang namanya ketua BEM, ya kan? Oke. Karena gue di FISIP UI dulu, gue jadi ketua senat mahasiswa. Alhamdulillah, teman-teman pada percaya itu gue bentuk banget lah. Tapi bukan hanya pada saat gue menjadi ketua senat ya, karena bagi gue itu adalah ujung sebenarnya. Karena sebelumnya gue juga aktif di jurusan, di himpunan mahasiswa jurusan. Gue juga dulu sempat jadi ketua bola juga, jadi di persatuan sepak bola mahasiswa divisi UI itu pernah jadi ketuanya. Tapi ya gue jadi ketua bola itu kenapa? Kan gue bukan paling jago main bola, jadi lu ngurusin organisasi aja gitu. Jadi bukan karena gue Ini lebih ke manajemennya ya, mungkin iya. ngurusin administrasi, Iya. ngurusin pesan seragam kayak gitu kali ya. ya salah satu lah. Karena managing loh. Iya, managing, oke. Karena apa? Karena dulu gue kiper man. Jadi gue nih gini kiper, orang yang bisa menangkap ya. Oke. Menangkap, jago ya. Asik. Gue kiper ketiga. Gue kira nih gue nih kiper gitu, walaupun iya tapi gue kiper utama gitu. Bukan, karena kiper pertama gue itu adalah kiper pertama UI juga. Iya, jadi lu main kalau yang pertama ini kalau nggak sakit dia cedera digantiin sama yang kedua. Nggak, Tapi yang kalau kedua dia- ini juga harus cedera dulu baru lu main. Bukan, kalau dia tadi mewakili UI. Oke. Nah, kiper kedua gua itu juga kiper keduanya UI, men. Jadi wajar dong gua kiper ketiga. Kiper satu dan keduanya adalah UI. Jadi gua kiper ketiga divisi ya gimana? Itu jebolan Arseto Solo lah gitu, kayak Liverpoolnya lah kalau di Inggris itu. Oke. Kebayang ya, jadi kalau gua kiper ketiga, gua kenapa nggak malu ngomong gitu kan? Kiper pertama dan kedua kipernya UI. Nah, itu. Tapi ya itulah salah satu kemudian gua dipilih mungkin karena gua suka organisasi juga sih gitu ya. Oke. Ya kan, sama teman-teman sama senior nih. Karena masih ngurusin senior nih juga. Jadi lu memang udah aktif ya pas dari zaman kuliah dulu gitu ya. Beda banget sama gue. Kalau gue nggak banyak yang bisa gue ceritain waktu pas gue kuliah. Gue dulu ngapain ya waktu kuliah ya? Udahlah, jangan ceritakan kau kenakalan remaja nggak usah diceritain. Iya, gue nggak ceritain, Nggak tapi gue sesi berusaha gitu. untuk mengingat gitu karena oh ini pahit jadi nggak usah diceritain gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue adalah lulusan Unpar. Gue harus sedikit bangga dong dengan alma mater gue. Gue bangga banget bahkan ya kan. Gue lulusan apa namanya jurusannya itu adalah administrasi bisnis. Oh. Ya kan di fakultas. Oh, pantas gue jago ngelola bisnis gua. Wah. Wah, iya. Gue tuh dulu di FISIP gitu. Nah, kenapa Pak Zaki ngomong gitu barusan? Ya kan, karena memang dari tahun 2015 sampai dengan saat ini, gue memang menjadi orang yang memimpin bisnisnya beliau kayak gitu. Nah, Masih jadi gua puji kalau nggak iya. pintar, nggak. Jadi teman-teman satu alma mater dengan gue, ya walaupun banyak banget yang berprestasi gitu ya. Kalau dibilang gue nih belum ada apa-apanya lah, masih butiran debu. Karena banyak banget ya senior-senior gue tuh memang yang kiprahnya itu udah kemana-mana gitu. Tapi again kita let's discuss about that ya. Karena bagi gua prestasi atau achievement itu nggak bisa di compare each other gitu. Oke, Setiap benar. orang punya milestone-nya sendiri ya gitu. Iya, iya, iya. Dan nggak bisa bilang bahwa oh dia lebih saksit atau gue kurang saksit, enggak. Ya. Tapi kita bisa sukses di masing-masing, di bidangnya masing-masing, di perjalanan hidup kita. Betul sih, Ya, betul again, Pak. ini ya maksudnya Karena jangan terlalu silau dengan jabatan. benar, posisi, atau benar. materi, Gue setuju ya. banget sih. Ya ini Karena memang perjalanannya kan masing-masing ya, Ya. time frame-nya juga berbeda-beda Bener, gitu. bener banget, Maksudnya bener banget. jangan pernah melihat bahwa orang itu kalau dia udah sukses, lihatnya pada saat dia sukses gitu ya. Kalau kita kacamata kita sesempit Ya. itu, ya kita nggak berusaha untuk memahami pengorbanan dia tuh seperti apa sih sebenarnya gitu. Karena sebenarnya ada juga kok orang-orang yang nggak kuliah pun gitu, Ya. ya kan, yang memang mereka bisa berhasil juga Oh, gitu. banyak. Jadi Tapi memang bukan berarti lu jangan kuliah. Iya, Lu harus benar. kuliah. yang sukses nggak kuliah itu sedikit gitu. Iya kan, Iya. dibandingkan yang kuliah. Rasionya lebih tinggi yang kuliah. Jadi mohon yang nonton ini, kalau punya kesempatan kuliah, lu kuliah yang bener deh. Iya. Gitu. Ini hati-hati nih, ini pesannya jangan Iya, salah nih ya. gue setuju. Iya. Gue setuju. Pak, tapi kalau kita balik lagi sebenarnya mengenai lu tuh sekarang sibuk ngapain aja sih sebenarnya, ya kan? Selain daripada organisasi-organisasi besar atau bisnis-bisnis yang lagi lu manage gitu, yang lagi lu bangun,
ada nggak sih di luar daripada organisasi-organisasi besar itu pengalaman lu gitu, memimpin misalkan memimpin warga gitu, ya kan, atau memimpin apa namanya komunitas-komunitas tertentu gitu, ada nggak sih? Kalau gue, alhamdulillah gue pernah dipercaya selama 7 tahun jadi ketua RW rukun warga ya. Oke. Jadi setelah 5 tahun satu episode, gue itu kemudian diperpanjang lagi. Harusnya terus 5 tahun, tapi karena gue masih pindah rumah, jadi gue ya ini gitu masih mengundurkan diri waktu itu. Ya. Tapi itu pengalaman luar biasa karena bagi gue jadi ketua RW itu adalah bagaimana gue bisa giving back to my community di lingkungan sekitar. Jadi again bukan hanya kita mesti great rebut atau sibuk aktif di mana-mana di tempat yang besar, tapi sebisa mungkin kita juga aktif juga nih di lingkungan terdekat kita nih. Tapi kan nggak semua mungkin punya kemewahan waktu itu, tapi alhamdulillah gue punya kesempatan itu dan alhamdulillah dipercaya juga nih oleh para tetangga gue. Jadi bukan karena gue hebat, tapi karena tetangga-tetangga gue memang ya baik aja. Wah ini Pak Zaki kayaknya nih suka aktif ngurusin nih Pak Zaki aja ya. Dan itu kerja bersama, bukan kerja sendiri ya. Pengalaman yang luar biasa loh. Oke, jadi kita sedikit ceritain juga nih Pak, ya kan? Karena intinya ini kan adalah perkenalan, ya kan? Jadi di Leads Project ini itu bukan hanya kita berdua nih teman-teman, ya kan? Bukan hanya Radit, bukan hanya Zaki, tapi juga rame banget nih tim di belakang sana. Ini kira-kira ada ribuan orang gitu. Tapi yang paling penting untuk kita kenalin ada satu, namanya Abeng, ya kan? Nama aslinya adalah Ari, ya. Orangnya kayak gini nih, nanti lihat fotonya di sini, ya. Fotonya di sini ya, yang di atas di sini. Iya, tegur dulu dong, tegur dulu. Nah, namanya Ari, tapi panggilan sayangnya kita ke dia itu adalah Abeng gitu, karena panggilan sehari-harinya Abeng, jadi nggak mungkin lah kita tiba-tiba di sini kita ngomongin dia Ari gitu, ya kan? Nah, jadi lanjut lagi Pak, sebenarnya ya kan kita kan udah kenalan nih, ya kan, gue juga udah sedikit memperkenalkan diri, lu juga sudah memperkenalkan diri, walaupun gue tahu banyak banget nanti cerita-cerita mengenai diri lu yang perlu kita gali sebenarnya, yang bisa jadi pelajaran nih buat buat teman-teman yang lain juga diri gitu. Iya. Oke. Ya kayak yang gue bilang, gue hanya butiran debu. Nah, jadi gue nggak mau ini, udah biarin aja. Iya. Tapi meratapi diri ini biarin aja. Enggak, terus gue sebenarnya orang yang cukup percaya diri kok. Gitu. Nah tapi boleh dong Pak, kira-kira kita ceritain nih ke teman-teman, ya kan? Kita ini ketemunya gimana pada waktu itu, ya kan? Kalau gue sih, gue masih ingat banget nih masa. Pas gue lagi itu ya di warung gitu. Bukan. Oh bukan. Ini bukan kejadiannya kita nabrak atau senggol-senggolan di jalan, bukan Pak? Oh bukan yang waktu gue lagi di warung, ada yang bawa pembuli gitu. Daftar PNS gagal. Udah kayak salesman freelancer gue. Bukan ya. Bukan. Jadi pada waktu itu ini dari gue dulu mungkin ya, dari versinya gue gitu. Bilang dong, tadi gue pikir gue. Kalau dari versinya gue, dulu tuh gue masih aktif jadi salesman, ya, tapi salesman yang keren dong ya. Gue jualan mobil Mini Cooper, gitu. Disebutnya itu adalah mini consultant, bukan mini salesman gitu, bukan ya. Bukan car salesman juga, tapi disebutnya adalah sebagai consultant karena kita harus memahami lah, ya kan, kriterianya apa namanya customernya Mini itu seperti apa gitu. Orang-orang yang beli Mini ini kan bukan orang-orang sembarangan gitu. Jadi gue belajar banyak banget waktu itu di sana dan gue cukup betah sebenarnya. Nah cuman ada salah satu temen gue Pak yang gue kenal, ya kan, pada waktu itu yang akhirnya jadi salah satu mentor juga di hidup gue gitu. Nah dia itu bilang, Dit, lu mau nggak coba kerjaan yang lebih strategis? Ya kan, kerjaan yang bikin lu tuh bakal jadi tambah pinter, ya kan, kerjaan yang bikin lu tuh mental lu tuh jadi lebih kuat gitu, ya kan, dan lu tuh nanti mungkin someday bisa jadi pengusaha misalkan, ya kan, karena gue bisa ngelihat nih apa namanya bakat-bakat terpendam lu lah, bahasanya seperti itu, ya kan. Pada waktu itu gue ketemu dia, sebenarnya gue mau jualan mobil, ya kan, tapi malah gue jadi ditawarin kerjaan. Nah alhasil itu tawaran pertama gue tolak. Dia lebih jago jadi sales dong. Iya. Dulu, karena dia berhasil mempengaruhi dulu. Oh enggak Pak, enggak sejago itu. Karena tawaran pertama nggak langsung gue terima, gue tolak dulu gitu. Nah baru tawaran kedua dia coba tawarin lagi, terus gue tanya dong bidangnya apa. Terus dia bilang, udah lu datang aja ke kantornya, ketemu sama ownernya langsung, temen gue, dia bilang, ya kan, nanti lu datang lu ketemu sama dia. Oke, pada waktu itu kan gue pas datang gue interview itu, gue masih jadi sales Mini tuh. Ya kan, akhirnya dengan gaya-gayaan gue bawa mobil test drive Mini, ya kan, cabriolet lagi, gue buka tuh atapnya, ya kan, gue datang ke kantor, enggak gue buka atapnya. Enggak, ini jadi salah satu cerita, karena waktu itu semua orang ngeliatin siapa nih datang pakai Mini Cooper, dikira investor. Padahal begitu ditanya sama resepsionis, Mas mau ngapain gitu, ya kan, oh saya mau interview gitu. Anjir, ini interview pakai Mini Cooper. Masih butuh kerjaan nih orang gitu.
Nah akhirnya di situ lah gue ketemu sama beliau, sama Pak Zaki gitu ya kan. Gue ketemu, gue interview ya kan, lumayan menegangkan juga interviewnya. Cuman karena gue udah biasa ketemu sama orang ya, cuman ya biasa ketemu orang, tapi kalau ketemu sama Pak Zaki ini agak beda teman-teman. Makanya kita langgeng gitu, karena karakternya Pak Zaki. Atau seterusnya gitu terus. Iya, karena di dunia sales kan gue sering ketemu sama orang. Bedanya apa? Gitu. Nah itu. Penasaran. Maksudnya apa bedanya gua? Kalau di dunia sales kan gue banyak ketemu orang Pak. Sehari gue tuh bisa prospecting 10 sampai dengan 15 orang ya kan. Nah gue biasa untuk membaca karakter orang yang berbeda-beda. Tapi begitu ketemu sama lu tuh membekas gitu, ya kan? Karena karakternya ini benar-benar unik gitu. Atau mungkin karena bedanya yang satunya gue approach, gue ngobrol karena gue pengen jualan mobil, nah ya kan? Yang ini gue pengen dapat kerjaan gitu. Gue pengen dapat mentor, gue pengen dapat ilmu gitu. Ya kan, nah akhirnya gue ketemulah sama Pak Zaki waktu itu, ya kan, bukan satu pengalaman yang enak, tapi itu menjadi salah satu pengalaman yang ngebentuk gue, ya kan, asik bahasanya kayak gitu, ya kan, ini kayak jadi, dia bilang pengalaman bukan pengalaman yang enak, jadi orang persepsinya bahwa udah pasti itu nggak enak, gitu. nggak enak, tapi dia nggak mau cerita apa itu nggak enak, gitu, ya, ini bahaya, ini persepsi dia gini bahaya. Iya kalau teman-teman mungkin komen aja, kalau ngelihat ya sedikit melihat beliau ini, kira-kira kalau jadi pimpinan kalian di kantor ya kira-kira seperti apa sih hari-harinya kalian? Menyenangkan. Gitu? Menyenangkan. Puas banget. Ini mendukung ya. Namanya puas banget berarti mendukung. Ini ketahuan natural, benar menyenangkan ya kan. Kalau Tapi begini kita. kalau diceritain sekarang itu menyenangkan. Tapi pada saat mengalaminya dulu, oke, nanti ya itu cukup gue lah tahu gitu. Ya tapi kalau itu dari versinya gue, itu gimana gue ketemu sama Pak Zaki ya pertama kali, tapi gue langsung bisa klop gitu, ngerasa langsung satu frekuensi gitu. Walaupun dia sering marah-marahin gue, nggak apa-apa, gue dengerin aja gitu, ya kan. Walaupun gue sering salahnya gitu ya kan, ya nggak apa-apa, gue minta maaf aja gitu. Sering banget gue minta maaf dulu gitu ya kan. Nah tapi itu kalau itu dari perspektif gue gimana kita ketemu pada waktu itu gitu. Nah anyway kita nggak selamanya dari tahun 2015 sampai 2020 itu kita bareng-bareng terus nih teman-teman. Nah ini ada ceritanya ya kan. Karena kita bukan couple, kita tuh sempat misah gitu ya kan, nggak selamanya akur juga, enggak, ini lagi akur kalau kayak gini ya kan, kadang-kadang ada juga nggak akurnya gitu. Pasti teman-teman tahu gua yang lebih banyak ngalahnya, ya iyalah dia bos gua. Emang kan ingat orang tua kita untuk kecil ngajarin apa? Tolong yang lebih tua ngalah. Oke. Yang lebih tua ngalah, oke, bener kan Pak. ngaku lebih, tapi harus menghormatin orang tua Pak pesannya. Oh iya. Makanya gua menghormati orang tua. Ya, oke. Gimana Pak? Waktu itu ada nggak sih yang lo inget? Ya kan gimana sih kita ketemu pertama kali? Ya, gue ingat sih, menurut gue ini hanya sekedar satu dari berbagai wawancara biasa aja awalnya gitu. Tapi pada saat gue lihat, gue coba challenge lo sesuatu, gara-gara lo kemudian bilang pada saat gue bicara, Pak saya mau gajinya segini. Wah ini gajinya bisa sampai berapa? Kalau nggak salah gue minta waktu itu 80 juta ya? Enggak, 120. Oh, iya, 120. Itu dolar Suriname kan? Ya kan? Pokoknya tuh gede banget, maksud gue yang ini, lalu dengan pengalaman kerja lo kayak gini, apalagi lo juga baru di sini, kok lo minta gaji sebesar? Biasa dunia sales Pak sebelumnya Pak, jualan mobil tuh, waduh, duit tuh begini. Tapi waktu gue bilang emang mas segitu, kenapa gue mesti kasih lo segitu? Dipakai soalnya gue bisa begini Pak, dia berani sekali mencari. Bilang bapak kasih di tantangan yang orang belum berhasil capai di sini. Menurut bapak pantas dengan gaji segitu, bapak kasih saya. Kalau saya nggak berhasil, saya akan mundur. Wah gila nih, ini gue kemudian pada saat itu gue terkesan. Kenapa? Gue baru tahu bahwa di dunia ini gue punya kembaran yang kurang ganteng. Gitu aja. Nggak, karena gue juga suka men-challenge bos gue gitu. Bos gue atau pimpinan gue ya, atau manajer gue siapapun, gue I need more money gitu ya kan. Lu kasih gue challenge apapun deh gue jabanin gitu kan. Apa yang nggak bisa gue jabanin, tapi please tolong ya kompensasinya lah gitu, ada penindakan. Gue suka begitu dulu ya kan. Jadi atau lu kasih gue jabatan apapun itulah gitu. Tugas apa gue insya Allah bisa selesaikan. Ternyata ada orang yang menantang gue buat pertama kali dalam hidup gue ya kan, melakukan apa yang biasa gue lakukan ke pimpinan gue gitu. Nah ini yang membuat gue berbekas. Ya udah, waktu itu gue mencoba, ya udah kita coba dulu 3 bulan. Kalau dia mampu ya oke. Nggak ada ruginya juga minimal, karena gue memang lagi butuh banget itu, lagi baik-baiknya proyek juga soalnya ya kan. Dan ya alhamdulillah ya dia bertahan sampai sekarang. Iya sih. Bertahan sampai sekarang, karena dari dulu sampai sekarang gajinya hanya naik 10%. enggak. Tapi dari 80 juta, jadi dihitung aja sendiri. Dolar Suriname. Ya, jadi apa namanya,
Itu kan sedikit cerita dari Pak Zaki mengenai gimana kita ketemu gitu ya. Memang sebenarnya kalau dilihat pada waktu itu gitu ya, di saat gue masih ya relatif lebih muda lah ya daripada saat ini. Sekarang gitu. lo lebih muda juga dari gue tuh. Oke, oh iya benar juga. Enggak, maksudnya lebih muda dari versi gue yang sekarang gitu loh Pak. Ya kan pada waktu itu idealisnya kan pasti ya, jadi anak-anak muda tuh pilihannya dua sebenarnya. Oke. Ya kan? Apa tuh? Nyarinya itu duit Oke. atau nyarinya ilmu. Ya kan, kalau nyarinya duit aja Pak. Makanya 3 Apa Pak? Satu lagi. kemungkinan jodoh kan. Oh kalau perempuan, wanita jodoh ya kan, ya itu di luar dari dua itulah. Ini kadang-kadang nggak perlu dicari sih Pak, dia datang sendiri. Iya. Ya kan, karena kalau harus nyari kasihan sih kalau menurut gua laki-laki masih nyari perempuan gitu ya. Sombong. Sementara satu laki-laki banding 5 perempuan, laki-laki masih nyari perempuan itu kasihan Pak, Pak. ini pembicaraan orang yang sudah menikah. Ya. Waktu jomblo nggak kayak gini. Sorry ya, gua udah lama banget nggak jomblo. Oh iya. Tapi udah lah, kita gak sebaik, kita lanjut nanti kita bahas yang lain lagi. Ya jadi apa namanya, pilihannya itu dua kalau menurut gua. Ya kan, di saat lu masih muda, masih menggebu-gebu banget gitu semangatnya, ya kan, lu tuh mau cari duit atau lu mau carinya ilmu gitu. Ya kan, nah cari ilmu bisa dapat duit, cari duit juga bisa dapat ilmu, ya kan. Tapi biasanya dari dua pilihan ini tuh pengalaman yang akan lu dapatkan setelahnya itu akan berbeda. Karena kalau lu carinya ilmu, ya lu pasti akan ditempa, dididik gitu ya kan. Lu akan sangat banyak merelakan waktu luang lu. Ya kan, karena lu akan dituntut untuk lebih banyak belajar. Tapi Ya kan? kenapa lu minta gajinya gede dulu ya? Kalau lu mau nyari ilmu. Iya, karena kebiasaan sebelumnya itu kan gue carinya duit. Iya. Iya, kalau gue jujur aja gue bilang waktu pas kita jadi sales mobil, gue jadi sales mobil yang gue cari adalah duit. Tapi apakah gue bisa dapat ilmu yang lebih advance lagi dari apa yang gue punya pada waktu itu? Agak sulit. Ya kan, karena untuk gue dapetin mentor ya adalah mentor gue gitu ya kan. Tapi nggak benar-benar idealnya seorang mentor lah kayak gitu ya kan. Nah gue kan butuh mentor yang bikin gue jadinya tambah pinter gitu ya kan. Ya kalau misalkan balik lagi ke pengalamannya gue, ya waktu itu gue memang nyarinya duit gitu. Dan memang kalau mau dapatnya duit, ya kalau nggak dagang ya jadi sales mobil ya kan. Jadi sales mobil itu dapatnya duit gitu. Tapi pada waktu itu gue mulai berpikir bahwa gue harus nambah ilmu nih. Gue ngerasa gue tuh kurang pinter ya kan, sehingga gue memilih untuk pada waktu itu fokus kepada mencari ilmu gitu. Nah akhirnya setelah sekian tahun ya kan, ketemulah kita di sini, ketemulah gue sama Pak Zaki. Kayak yang gue bilang tadi, gue nggak selama ini tuh sama Pak Zaki gitu ya kan. Nah kita tuh pengen share juga ke teman-teman nantinya ya kan. Sebenarnya di saat gue bilang gue tuh pengen cari ilmu ya kan, nah ilmu apa ya kan, yang pasti kita nggak terlalu membahas teori teman-teman, tenang aja, kita nggak bahas yang berat-berat ya kan, kita bahas yang ringan-ringan gitu. Kita bahas itu ilmu terapan, kita bicaranya itu pengalaman. Cukup berat badan kita aja yang berat. Cukup badan kita aja yang berat. Pak Zaki terutama, bukan gua. Apalagi ada Abeng di sana ya kan. Abeng itu perut teman-teman tahu berat badannya 130 kilo ya kan. Buat dia itu belum berat. Gua 80. Oke, gua tuh masih 65 berat badannya. Nah, 5 tahun 10 tahun. Oke, jadi teman-teman udah kenal ya kan. Kita udah perkenalan. Ya. Sok banget kita bilang langsung udah kenal ya kan. Ya, intinya kita udah kenalan. Tapi nanti teman-teman akan lebih mengenal kita lagi karena akan ada cerita-cerita kita lebih banyak lagi. Jadi kita harap teman-teman stay tune di channelnya kita, Leads Project. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you Pak Zaki. Oke, thank you Dit. Thank you teman-teman. Sampai ketemu ya.